kulitmu sangat halus. Nona Mais, suami penjudimu itu, Paul Benton, kalah mempertaruhkanmu padaku. Ikuti aku ke klub itu. Kamu akan melunasi jutaan itu perlahan. Dasar bajingan. Paul, dasar bajingan. Lepaskan aku. Hahaha. Dia berada di bawah perlindunganku. Kamu akan kalah di ronde itu. Siapa yang berani memukulku? Bunuh dia. Brian, kamu sudah gila. Itu Bart Brock. Kita akan mati. Bart berkuasa di perairan ini. Jika kamu melawannya, keluargamu tidak akan selamat di laut. Lari, akan ada pertumpahan darah. Bereskan barang-barangmu. Kita tidak bisa di pelabuhan ini lagi. Dia. Apa yang akan mereka lakukan? Cepat, ambil alih kemudinya. Buka pintunya. Aku akan mencincangmu untuk umpan ikan. Pegang erat-erat. Si gila Bart itu memutuskan kabelnya. Kapal ini sedang menuju ke laut. Darkwater ada di depan kita. Bangkai ini tidak memiliki persediaan. Kalau kita masuk, kita akan mati. Bart, lompat sekarang. Lompat atau kamu tidak bisa kembali. Ya sudah. Orang gila, mereka semua orang gila. Mundur. Semuanya lompat ke dermaga sekarang. Brian Gallagher. Selama aku berada di wilayah ini, kamu dilarang berlabuh seumur hidupmu. Aku membuat sayembara untuk menangkapmu. Kita sudah berhasil melarikan diri. Brian, kita sudah aman sekarang. Mereka tidak bisa menangkap kita, kan? Ada apa? Kenapa jadi gelap? Kita baru saja menerjang kabel baja itu. Generatornya kelebihan beban dan korsleting. Bagaimana kita menyetir tanpa tenaga listrik? Kita akan mati di laut. Diam. Kamu akan tetap hidup. Aku bisa berlayar sambil memejamkan mata. Simpan tenagamu. Singkirkan barang rongsokan itu. Hati-hati, ombaknya sangat kasar, dan kamu akan menusuk dirimu sendiri. Kalian laki-laki semuanya sama saja. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan mati tepat di depanmu. Jangan salah paham, aku tidak tertarik padamu. Apa itu? Kenapa lampu-lampu itu menyala? Itu bukan lampu kita. Itu kapal pengejar milik Bart. Mereka sudah menyusul kita. Lepaskan aku, jangan menyentuhku, lepaskan. Apa kamu gila? Simpan tenagamu agar hidup dan berpegangan erat. Hahaha, mati kalian. Tiga kapal motor sedang mendekat. Kapal ini tidak bisa melarikan diri. Pegangan, jika kamu tidak ingin mati. Kita menabrak apa? Lambung kapalnya bocor. Air laut sedang masuk. Kemudi hidroliknya macet. Jangan melepaskan kemudinya. Kamu ambil kemudinya. Aku tidak tahu cara mengemudi. Aku akan membuat kita terbalik. Kalau tidak, kita mati bersama. Saat aku bilang kiri, dorong ke kiri sekuat tenaga. Kiri penuh. Kunci kemudinya. Aku tidak bisa. Ombaknya terlalu kuat. Brian, selamatkan aku. Berpegangan padaku.
Pergi. Mesinnya sudah kehilangan setengah tenaga. Tangki air tawar sudah bocor. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mati haus di tengah laut. Aku mengetahui suatu tempat. Ah, kamu. Kamu membawaku kemana? Kita perlu membeli solar dan air bersih. Orang luar kota, ya? Harga solar jadi 3 kali lipat. Tambah 2.000 lagi untuk airnya. Ini namanya perampokan. Itu bukan harga pasaran. Memang perampokan, tidak ada uang? Berikan jam itu untuk melunasi utang. Aku tidak akan menggadaikan jam ini. Berhenti bermain-main. Tanpa bahan bakar atau air, kita tidak akan bertahan melewati malam. Aku melihat luka di punggungmu. Kamu bisa berlayar dan bertarung. Aku bisa menghitung dan menawar. Mulai sekarang, aku bukan lagi bebanmu. 99 gram emas murni. Berdasarkan harga pasar, kalung ini bernilai. Solar dan persediaan 10 hari, ditambah 3 salep antibiotik terbaik. Kamu pikir kamu siapa menawar di wilayah Richard Vance? Pasar gelap pun punya aturan. Jika menolak, aku ke kios lain. Isi penuh tangkinya. Brian, apa aku menyakitimu? Ruangan lainnya semua sudah terendam air. Kasur tunggal selebar 1 meter ini adalah satu-satunya yang tersisa di kapal. Apa-apa yang kamu lakukan? Meski Paul Benton menjualku kepadamu, kamu tidak bisa. Hanya satu orang yang bisa tidur di kasur. Kamu memberikan semua pakaianmu kepadaku. Lantainya terasa sangat dingin. Kamu akan jatuh sakit karena kedinginan. Naik ke sini dan berbagi tempat tidur. Berdua lebih hangat daripada sendirian. Kalau kedinginan, siapa yang mengemudikan kapalnya besok? Aku tidak akan mati, tinggalkan aku sendiri. Kenapa kamu berpura-pura menjadi begitu mulia? Paul sudah menyerahkanku kepadamu. Kamu mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanku. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Lagi pula hidupku sudah menjadi milikmu. Ini tidak benar. Aku pria normal. Brian, hanya padamu aku berutang dalam hidup ini. Hai, rupanya kamu tidur dengan nyenyak. Kapal luar kota tidak membayar biaya sandar. Sita awak dan kapalnya sekarang juga. Hai, gunakan dia untuk membayar biaya sandar. Aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Keluar. Kamu hanyalah pelaut rendahan. Berani menantangku di wilayah milik Richard Vance? Teman-teman, habisi dia. Arga. Ya, Arga. Kamu bahkan berani mencuri bahan bakarku. Tuan, tolong berhenti. Jangan memukulku. Ini adalah aturan buatan Richard. Kapal asing harus membayar bahan bakar. Kosongkan saku kalian. Ini $2.000, 1.000 untuk membersihkan geladak, 1.000 untuk ganti rugi mental. Bawa anak buahmu dan keluar. Ambil ini dan jaga dirimu. Nolan Mercer adalah sepupu Richard. Karena kamu memukulnya, Richard tidak akan melepaskan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jumlah mereka jauh lebih banyak. Turun dari kapal sekarang juga. Pergi ke stasiun air, ambil air. Ada lubang di lambung kapal. Aku akan segera memperbaikinya. Kita harus menerobos pelabuhan ini sebelum hari gelap. Pergi sekarang. Begini, Nona Manis. Kudengar priamu itu jago berkelahi. Dia bahkan berani melumpuhkan sepupu Richard. Aku sudah membayar airnya.
Singkirkan kakimu. Aku harus mengambil air. Kenapa terburu-buru? Kami hanya ingin mengetahui apa jenis muatan berharga yang dibawa kapalmu hingga bersikap sombong di wilayah kami. Jangan menyentuhku. Pergi sana. Masih saja bersikap sombong. Jika kamu tidak memberikan rincian tentang kapal itu hari ini, kamu tidak akan pergi kemanapun. Masuk ke dalam dan mari mengobrol. Kamu... Siapa kamu? Sentuh dia sekali lagi, dan aku akan menghancurkan tulang belakangmu. Kamu berani mencari masalah di wilayah Richard? Kamu akan mati. Perutku sakit. Apa aku menyusahkanmu lagi? Aku tidak bisa mengisi air dengan benar, bahkan aku membawa sampah jalanan ini. Ini bukan kesalahanmu. Perairan ini penuh dengan karang tersembunyi. Richard sengaja mengirimkan orang-orangnya untuk menguji kekuatan kita. Camkan itu. Jika ada yang menghentikan perahu lagi dan menanyakan apa muatan kita, beritahukan mereka dengan lantang. Memberitahu apa? Beritahukan mereka bahwa kita membawa peti mati. Siapapun yang berani menaikinya boleh berbaring. Brian, kamu menghajar anak buahku di tempat air. Sekarang kamu pikir bisa menaiki kapal dan pergi tanpa sepatah kata pun? Ini wilayah kekuasaanku. Jika kamu tidak membayar 100.000 uang medisnya hari ini, kalian berdua dan kapal rongsokan ini tidak akan pergi kemanapun. Omong kosong. Anak buahmu yang mulai duluan, mereka kurang ajar di stasiun itu. Kamu hanya ingin menipu kami? Aduh. Sakit sekali. Kamu mencari masalah. Teman-teman, hancurkan orang asing ini. Siapa yang merasa lebih kuat dari batu ini? Maju sekarang juga. Angkat rantai pelabuhan Azure Sea di pemecah ombak. Segera tutup jalur utamanya. Kamu berani membuatku malu? Aku akan membunuh kalian berdua. Bart, aku menemukan pria dan wanita yang kamu cari, terjebak di kolam pelabuhan dengan pintu air Azure Sea. Sekarang mereka sudah terpojok. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Bawa anak buahmu dan segera kemari. Toko-toko di pesisir sudah tutup semua. Richard memberikan perintah yang tegas. Siapapun yang berani menjual sesuatu kepada kita, dia akan menghancurkan toko mereka. Jika kita terus menunda hal ini, kita tidak akan terbunuh, kita akan mati kehausan di laut. Aku akan menghabisi Richard dan menurunkan pembatas laut itu. Kamu sudah gila, tempat itu penuh anak buahnya. Apa kamu benar-benar sanggup menghadapi ratusan orang di dermaga sendirian? Lepaskan. Aku tidak mau. Brian, kamu sudah berkali-kali mempertaruhkan nyawa untukku. Sekarang giliranku. Wah, lihat pendatang ini. Bukankah lelakimu itu petarung yang hebat? Jika dia hebat, biarkan dia menerbangkan kapalnya. Apa yang membuatmu berhak sesombong ini? Hanya karena Richard mendukungmu? Tamat riwayatmu. Wahai para nelayan, kalian membanting tulang siang dan malam. Apa kalian pikir Richard melindungi kalian? Perhatikan timbangan di bawah kaki kalian.
Ada magnet kuat di bawah alasnya. Timbangan itu mencurangi kalian 20 pon. Dia membeli ikan merah kualitas terbaikmu seharga $5. Lalu dia menjualnya $30. Selama 3 tahun terakhir ini, setiap kapal kalian setidaknya sudah kehilangan $200.000 karena Richard. Sampai kapan kalian akan bersabar? Sial, aku bahkan tidak mampu membayar uang sekolah putra bungsu aku. Ternyata orang-orang ini telah mencuri uang hasil jerih payah kita. Hancurkan pegadaian Richard yang curang itu. Kembalikan uang hasil jerih payah kita. Semuanya berbaris. Cepat. Jalang, kamu berani menyentuh hartaku? Bunuh dia. Ayo, terus berlari. Beraninya, kamu menghasut nelayan merusak tempatku. Kamu bahkan mencuri buku besar Bart. Jika mau mati, aku akan mengabulkannya. Mundur. Brian ada di dekat sini. Hahaha, Brian Gallagher. Setelah aku membereskanmu hari ini dan mendapatkan buku besar itu, saat kapal cepat bersenjata Bart tiba, aku akan mencincangnya untuk makanan ikan. Brian, selamatkan aku. Hentikan dia, cepat, hentikan dia. Ya. Amelia, maaf, aku datang terlambat. Brian, aku baik-baik saja. Lihat, aku mendapatkan buku kas rahasia Richard. Lupakan soal buku kas itu. Orang-orang yang menyakitimu hari ini tidak akan bisa pergi. Kamu menyakiti orang-orangku. Mau pergi kemana kamu? Bart, anak buahku sudah sampai di pelabuhan. Awasi pria dan wanita itu. Jika kamu membiarkan mereka kabur, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu tidak akan sempat membunuhnya. Brian Gallagher, dengarkan aku. Anak buahku segera memasuki pelabuhan. Hari ini, entah wanita itu mati, atau kepalamu akan dipenggal. Bart, aku di anjungan kapal Ocean Fisher 168 menunggumu. Kalau berani, tabrakkan kapalmu padaku. Brian, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bart sudah menutup seluruh pelabuhan. Kamu tidak memiliki jalan keluar hari ini. Bunuh dia. Brian, mereka terlalu banyak. Apa rencana kita? Berdiri di belakangku. Pegang aku yang erat. Potong anggota tubuhnya. Ambil kembali buku besar itu. Sekarang, lari. Brian. Cepat, jangan berhenti. Amelia, lepaskan talinya. Sudah lepas. Mereka mencari ke sini, nyalakan kapalnya. Sialan. Mereka menyabotase mesin starternya. Berarti kita tidak bisa melarikan diri. Bersembunyi di bak penampungan di lambung kapal. Mereka tidak akan menemukanmu, kecuali menguras airnya. Aku pergi ke bangkai kapal, mencari suku cadang. Hasil laut premium senilai $2 juta. Kalau kita tidak menghidupkan pendinginnya lagi, semuanya akan membusuk di dalam palka. Apa yang kalian lakukan? Dasar bodoh? Tuan Hayes, mesinnya terus mengeluarkan suara dentuman yang teredam. Untuk mengeluarkan seluruh blok silinder ini, membutuhkan waktu setidaknya 6 jam. 6 jam? Hasil lautnya akan mati saat itu juga.
Berhenti mengutak-atik mesin itu. Kalau dibongkar, kamu tidak bisa memasangnya kembali. Dari mana asal orang sok tahu ini? Apa kamu tidak melihat kami sedang sibuk? Pergi dari hadapanku. Suara mesinnya terdengar teredam. Asap abu-abu keluar dari knalpotnya. Waktu pembakarannya tidak tepat. Tunggu sebentar, kawan. Kamu mengerti soal ini? Nyalakan mesinnya. Luar biasa, kawan. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Ambil uang dan kartu ini. Jika membutuhkan bantuan di pelabuhan Blackwater, sebutkan saja nama Franklin Hayes. Aku sangat berhutang budi padamu. Aku tidak menginginkan uangnya. Aku akan membawa motornya. Aku berangkat sekarang. Sudah menemukannya. Dia di kapal sebelah. Kepung dia sekarang. Richard, kamu berani mengusik orang-orangku di depan mataku. Kamu sepertinya ingin mati. Tuan Hayes, bocah ini mengacak-acak tempatku dan mencuri sesuatu. Omong kosong. Brian menyelamatkan nyawaku. Segera turunkan rantai dermaga untukku. Tuan Hayes, Bart memerintahkanku menaikkan rantai ini jika aku membiarkannya lewat. Jika tidak, mulai besok, aku tidak akan membeli satu pon ikan pun. Dari semua kedai Richard. Keluargamu tidak akan memiliki apapun. Baik, aku akan melepaskannya. Kamu turunkan rantai dermaganya. Brian, rantainya sudah diturunkan, tapi anak buah Bart menghalangi pelabuhan. Kamu akan terlihat saat menampakkan diri. Tuan Hayes, kamu banyak membantuku. Aku akan menangani sisanya sendiri. Aku memiliki 3 kapal kargo berbobot 10.000 ton malam ini. Nanti, matikan semua lampu di kapal Ocean Fisher 168, dekati sisi kapalku saat sedang keluar. Gunakan lambung kapal kargo yang besar untuk menutupi pandangan Bart. Sementara itu, sinyal elektromagnetik kapal akan menyamarkan pantulan radar kita. Cerdas. Tapi aku hanya bisa mengantarmu melewati pemecah ombak ke jalur utama. Setelah itu kamu sendirian. Selama aku bisa meninggalkan pelabuhan, aku tidak takut padanya. Aku mengetahui kamu bukan orang biasa. Aku memiliki kiriman kepiting laut dalam yang harus dikirimkan malam ini, ke tempat sejauh 200 mil laut. Namun badainya terlalu kuat malam ini, dan banyak terumbu karang di rutenya. Anak buahku yang penakut tidak berani berlayar. Kamu berani mengambilnya demi $20.000? Brian, ini 20.000. Setelah memotong bensin dan biaya perawatan, kita akan mendapat 15.000 bersih. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melihat karang saat malam. Kita tidak punya pilihan lain. Butuh uang untuk menetap di tempat baru. Kita harus mengambil risiko ini. Tuan Hayes, kami akan mengirimkan kargo ini. Kalau satu kepiting membusuk di Palka, kurangi saja dari biaya pengirimanku. Hahaha, bagus. Brian, kamu adalah pria yang jujur. Aku berharap kamu melewatinya dengan lancar. Brian, dengan uang ini, setelah kita mencapai pelabuhan berikutnya, kita bisa menetap dan memulai lagi. Aku sudah mati. Brian, apa kamu pikir berlindung pada Franklin bisa membantumu untuk melarikan diri? Perairan internasional berjarak 30 mil. Anak buahku sudah mengambil jalan pintas dan sedang menunggumu di sana. Itu akan menjadi tempat kalian berdua akan dikuburkan. Brian, ada seseorang yang sedang mengikuti kita. Itu kapal cepat bermesin besar milik Bart. Kapal tua ini tidak bisa mendahului mereka. Tembak, lubangi bagian bawah kapal mereka. Semua kapal depan segera berhenti dan matikan mesin, bersiap untuk pemeriksaan rutin. Brian,
Apa kita tidak bisa melarikan diri? Baru saja keluar dari sarang serigala, malah masuk ke dalam mulut harimau. Jangan panik. Senang melihatmu, Komandan Regu. Kyle Faulkner dari Patroli Sea Reeve melaporkan. Kyle. Itu kamu? Sir Sun, kenapa kamu sampai berada di kapal nelayan rongsok setelah berhenti? Bagaimana dengan uang pesangonmu? Aku mengirimkan semuanya kepada keluarga rekan yang terluka atau gugur. Aku bisa berlayar. Aku tidak akan kelaparan. Kenapa kalian hanya berdiri saja di sana? Ambilkan solar darurat dan air bersih kita, serta satu set lengkap jaket militer. Bawakan semuanya ke atas untuk Sir Sun. Siap. Sir Sun, tidak ada makanan di kapal ini. Kamu mungkin tahan menghadapinya, tapi tidak dengan istrimu. Mie dan telur ini berasal dari persediaan yang aku dapatkan tadi. Cepat masak sesuatu yang hangat. Terima kasih Pak Petugas. Sir Sun, 2 perahu cepat yang melarikan diri tadi milik Bard. Saat kami sedang berpatroli, kami melihat banyak orangnya di ujung saluran Devil's Rift itu. Pastikan kamu tidak melewati rute itu. Aku mengerti. Terima kasih, kawan. Brian, makan mie panas ini. Tubuhmu akan ambruk jika tidak memakannya. Enak sekali. Rasanya persis masakan ibuku. Brian, jika uang kita sudah cukup, kita akan membeli perahu baru yang benar-benar menjadi milik kita. Aku akan membuatkanmu mie telur nanti di perahu setiap hari, ya? Iya. Brian, karena ada kamu di sini, aku tidak takut pada apapun. Aku juga. Aku ke dalam untuk memeriksa rute. Brian, tatap aku. Pakai bajumu dan kembali ke kabin. Angin laut di sini sangat kencang. Kamu menyelamatkan dan melindungiku sepanjang jalan. Kamu bahkan memelukku erat semalam. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak mau menatap mataku. Karena kamu adalah kakak iparku. Paul Benton adalah bosku. Ini melanggar peraturan. Kakak ipar? Hahaha. Apa Paul pernah memperlakukanku seperti istri? Saat dia menjualku seperti kargo kepada Bard, aku bukan lagi kakak iparmu. Apa kamu berani mengatakan tidak merasakannya? Brian, apa kamu takut kepadaku? Atau kepada dirimu sendiri? Amelia, tetap di belakangku. Merunduk. Brian, kamu tidak bisa berlari kemanapun. Serahkan wanita dan barang-barang itu, dan aku akan membiarkan jasadmu utuh. Brian, kap mesinnya mengeluarkan asap. Indikator suhunya mencapai zona merah. Tangki pendingin eksternalnya baru saja tertembak tadi. Mesinnya bocor dan mengalami kepanasan. Ini tidak akan bertahan lama. Berlari saja. Meski kamu merusak mesinnya, kamu tidak akan bisa meninggalkan pantai. Berpikir cerdas dan serahkan wanita itu beserta barang-barang Tuan Hayes. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Mau pergi kemana kamu? Brian, lupakan saja aku. Kemudikan mobilnya lebih cepat lagi. Kamu adalah wanitaku. Takkan ada yang menyentuhmu hari ini. Brian, kamu tidak bisa melewati sana. Di sana penuh dengan terumbu karang. Kapal besar tidak akan selamat. Kapal besar pasti akan hancur. Tapi kapalku tidak sebesar itu. Pegangan erat, aku akan mengebut. Bart, anak itu sudah gila. Dia menuju ke Widow's Bay.
Dia nekat ingin bunuh diri. Ambil jalan pintas dan kepung dia. Perahuku dangkal, aku tidak takut. Mereka menabrak karang dan akan hancur. Ada apa? Poros utamanya sudah melengkung, baling-balingnya sudah tersangkut, kapal ini sudah kehilangan tenaga. Dan air memasuki kapal dengan cepat. Kita tidak akan pergi jauh. Jalur hidrolik luarnya sudah terputus. Kemudinya sudah tidak berfungsi. Kalau tidak segera diperbaiki, kita akan segera terbalik. Angin di luar sangat kencang. Kamu bisa mati di dek. Tetap di dalam saja. Tunggu sampai aku kembali. Amelia. Brian. Bertahan. Kamu gila, lepaskan. Kabel baja ini akan menarik kita. Lepaskan. Dengarkan aku, Brian. Aku tidak akan melepaskannya. Kalau kamu mati, aku tidak mau hidup tanpamu. Kita sudah selamat. Kita berdua berhasil bertahan. Nona Winston, kenapa kamu di sini? Brian, tidak ada orang di Main Island bisa menyentuh pria yang menjadi incaranku. Aliansi Deep Blue sudah lama diawasi oleh mata-mata dari Winston Holdings. Nona Winston, ini tidak ada hubungannya dengan Winston Holdings. Ini masalah antara aku dan Brian. Ini dendam pribadi. Kamu sedang melakukan aksi saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan? Sejak kemarin, dermaga ini sudah diakuisisi oleh Winston Holdings. Kamu mau dipenjara 10 tahun? Atau haruskah anak buahku menghancurkan dan membuangmu ke laut? Nona Winston, ampuni aku melepaskan mereka. Aku akan segera melepaskan mereka. Brian, aku mengira tidak akan melihatmu lagi. Tidak apa-apa, Amelia. Aku menjagamu, tidak ada yang menyentuhmu. Brian, Nona Preston, aku sudah menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang bisakah kita membahas tentang penggabungan? Amelia, bersembunyi di sini. Jangan keluar, apapun yang kamu dengarkan. Cari kesempatan kembali ke perahu dan pergi. Brian, kamu tidak bisa melawan mereka sendirian. Jumlah mereka terlalu banyak. Aku mantan anggota pasukan khusus. Di dalam hutan, aku adalah pemburunya. Tidak ada siapapun di pulau sialan ini. Brian, lihat siapa yang datang. Berlutut atau aku akan menusuk tenggorokannya dengan tombak ini sekarang juga. Brian, jangan mengkhawatirkan aku. Segera naik ke perahu dan pergi. Jangan menyentuhnya. Pergi ke neraka. Ayo pergi, air laut mulai pasang. Nyalakan kapalnya. Brian, tidak ada obat bius. Bertahan sebentar lagi. Aku akan menjahit lukamu. Dingin sekali. Amelia. Dingin sekali. Brian, kamu mengalami demam tinggi. Lukanya sudah terinfeksi. Apa yang harus aku lakukan? Dingin sekali. Amelia, kamu. Brian, kamu sudah terjaga. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu masih merasa dingin?
Syukur, demamnya akhirnya menurun. Semalam tubuhmu terasa sangat panas. Aku mengira kamu tidak akan selamat. Amelia, kamu menggunakan tubuhmu sendiri semalam? Semalam tidak ada apapun di kapal untuk menghangatkan kita. Lukamu terinfeksi dan kamu demam tinggi. Kamu terus berteriak merasa kedinginan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Amelia, Iya, mulai sekarang, selama aku masih bernapas, tak ada yang akan memisahkan kita. iya Brian. Solar kita hampir habis. Kita harus segera mengisi bahan bakar. Kita harus kemana? Seluruh area ini adalah wilayah kekuasaan Bart. Pelabuhan Blackwater ada di depan. Itu wilayah liar yang tanpa hukum. Kita bisa membeli solar ilegal di sana, kepiting hidup yang kita bawa ini. Harus segera kita kirimkan. Kalau tidak, kita bukan hanya kehilangan biaya pengiriman 20.000, tapi juga harus membayar ganti rugi. Wah. Ternyata ini Susan Bryan yang terkenal itu. Kenapa kamu bergaya seperti pahlawan hari ini? Aku mendengar kabar dari teman-teman bahwa kamu dan anak buah Bart bertarung sengit di pulau itu tadi malam. Jangan omong kosong, Jack Porter. Aku membawa 30 peti kepiting salju laut dalam di kapalku ini. Aku punya kontrak dengan Tuan Hayes, ini untuk transit melalui pelabuhan Blackwater. Perintahkan anak buahmu untuk menurunkannya. Tentu, mari kita bongkar semuanya. Kalian semua, pelan-pelan saja. Jangan merusak barang bawaan Susan Bryan. Kamu sengaja menjatuhkan barang-barang itu. Kepiting salju ini harganya mahal sekali. Semuanya tidak berharga jika sudah mati. Ups, kesalahanku. Lantainya licin dan tanganku terpeleset tadi. Brian, kamu melihatnya sendiri kan? Barang bawaanmu ini rusak parah. Pekerjaan ini seharusnya dibayar biaya pengiriman $20.000. Tapi karena kamu merusak reputasiku, potong $15.000 untuk kerusakannya. Ambil sisa $5.000 ini dan pergi dari hadapanku. Omong kosong. Kontraknya menyatakan dengan jelas, tidak ada potongan untuk kerusakan kecil. Selain itu, sudah sangat jelas. Anak buahmu sengaja menjatuhkannya tadi. Gadis ini ternyata sangat cantik juga. Apa 20.000 masih belum cukup? Baiklah. Anggap 5.000 ini uang tip. Mari kita pergi minum bersama-sama. Jangan menyentuhku. Jika kamu membuatku merasa senang, aku akan mengantarkan sisanya ke ranjangmu. Bagaimana menurutmu? Tangan mana yang tadi menyentuhnya? Aku akan memotong tangan itu. Brian, lepaskan. Ini wilayahku. Kalian, habisi dia. Brian, awas. Masuk dan tetap di dalam. Kakiku. Brian, kamu gila? Biaya kirimnya 20.000, tidak kurang sepeser pun. Lagi pula, kamu menakuti wanitaku, tambahkan 500 lagi. Berikan padanya. Ambilkan uangnya di mobil. Ambil ini. Pergi ke kota, belikan krim wajah. Kamu berhari-hari terkena angin laut, kulitmu sampai mengelupas. Dasar bodoh, kamu sangat bodoh. Di saat seperti ini, kamu masih memikirkan krim wajahku. Amelia, Jack Porter sudah melunasi pembayaran untuk pekerjaan ini. Setelah kita menghabiskan mie ini, aku akan memberikan $10.000 bagianmu. Setiap sore di pelabuhan Blackwater, ada ferry yang menuju Canton. Ambil uang $10.000 ini, beli tiket pulang ke daratan, cari kota kecil yang tenang, buka toko, atau mulai bisnis kecil. Apa yang kamu maksudkan? Kamu melihat sendiri betapa berbahayanya kehidupan di laut. Aku tidak berkeberatan mempertaruhkan nyawa. Kembali, Brian, kemana tepatnya aku harus pergi? Kembali ke rumah yang menganggapku barang dan menjualku kepada Paul Benton, atau kembali dikejar-kejar di jalanan oleh para penagih utangnya? Amelia, bukan itu maksudku. Aku hanya memikirkan keselamatanmu. Keselamatan? Jika aku tidak melindungimu tadi malam, kamu sudah menjadi mayat sekarang. Kita sudah melewati hidup dan mati bersama. Sekarang kamu menganggap aku beban.
Kamu mau menggunakan $10.000 untuk menyingkirkanku, kan? Aku... Brian, dengarkan aku. Kamu mengerti cara berlayar dan bertarung? Kamu mengerti cara bertahan dari badai. Tapi apa kamu mengerti cara bernegosiasi dengan para pengirim licik itu? Apa kamu mengerti cara mengurus pembukuan dan pajak? Atau cara menjual barang-barang dengan harga tertinggi di pasar gelap? Amelia. Aku sudah memberitahumu, hidupku milikmu. Kecuali jika kamu mengatakan membenciku sekarang, aku akan terus bersamamu seumur hidup. Baik, tapi dengarkan aku baik-baik. Dengan mengikutiku, kamu mungkin menghadapi bajak laut dan badai. Kamu bahkan mungkin kelaparan atau berdarah. Jangan datang menangis padaku nanti. Jangan khawatir, meski langit runtuh, aku tidak akan menangis sama sekali.